Apakah orang yang udah meninggal itu bisa mengetahui kehidupan dunia? Ibu pernah mendengar hadis tentang mayat mendengar suara gesekan sendal orang yang mengantar terakhir? Hadis soal. Macam mana bunyi sendal itu kalau di jalan? Kresek, 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 kresek. Coba kita masuk ke liang lahat tanah, dengar suara orang berjalan di atas. Begitulah orang itu tahu tentang kehidupan. Apakah emak saya, ayah saya, atuk saya, unyang saya tahu bahwa saya sekarang sedang bangun pondok, ada anak tahfiz, saya mengajar sore? Tahu. Mana dalilnya? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah melihat, wa rasuluhu, Rasulullah melihat, wal mu'minun, orang beriman melihat. Makna orang beriman situ bukan orang yang hidup saja, orang yang mati pun menengok. Saya tadi pulang pengajian, ini nanti alhamdulillah siap pergi pengajian, lewat di kubur. Lalu apa saya? Setiap lewat, ustazah, anak-anak, setiap lewat saya ajak. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kira-kira orang yang di alam barzah itu tahu atau tak tahu? Tahu. Kalau tak tahu untuk apa kita mengucapkan salam dan doa untuk mereka? Tanda tahu. Kita tak pernah mati. Di alam roh hidup, di alam rahim hidup, di alam dunia hidup, di alam barzah hidup, di alam surga. Kapan kita mati? Lalu katanya nanti kita mati. Mati itu maksudnya roh keluar dari jasad. Bukan mati menjadi bunga ini, bunga plastik mati jadi kayu, bukan. Kita hidup. Hanya saja ketika roh masuk ke dalam badan namanya hidup. Kalau keluar namanya mati. Bukan mati jadi benda mati, tidak. Jadi patung, tidak. Kita ini hidup. Makanya orang bunuh diri itu kenapa? Karena dianggapnya dunia ini banyak kali masalah. Waktu itu aku bagus mati aja lah. Kau tak mati. Terjun dari gedung yang tinggi, bukan mati, hidup. Tapi diazab terus, azab kubur. Kita maunya setelah mati lebih lama hidup di dunia ini atau di alam barzah? Di alam barzah. Di dunia ini paling lama 63 tahun. Itu pun encok, asam urat, diabetes mellitus, lambung, mata berkunang-kunang, sakit gigi, semua sakit. Tapi begitu kita mati nanti, sampai menunggu hari kiamat, itulah yang paling lama. Yang menulis kitab ini meninggal tahun 852. Sekarang sudah tahun 1447. Berarti dia sudah di alam kubur 600 tahun. 600 tahun. Tapi pahala kitabnya kita baca mengalir ke kubur. Itulah yang kita mau. Apakah mana kertas tadi? Apakah orang yang meninggal bisa mengetahui kehidupan dunia? Bisa. Kenapa orang yang sudah meninggal bisa datang dalam mimpi? Ini badan ibu. Ini ruh orang di alam arwah. Waktu tidur ruh itu keluar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Amut itu mati. Keluar ruhnya, jumpa di alam ruh sama orang-orang mati. Waktu itulah dia mimpi. Cuma tak bisa di request. Tak bisa sebelum tidur, mau jumpa siapa ya? Tak bisa. Waktu terbangun, yang orang mati itu rohnya balik ke alam barzah. Yang orang tidur ini dibalikkan Allah ke dalam badan. Waktu dia bangun, aku hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ada yang tidur turuhnya tak balik lagi. Ada. Orang barat tak percaya bahwa sesudah mati ini ada hidup lagi. Tak percaya dia. Apa itu? Bullshit, omong kosong. Gak ada itu. Pokoknya mati-mati selesai. Ternyata ada yang disebut dengan mati suri. Mati suri itu bukan mati, koma. Karena orang mati cuma sekali. Jadi orang barat yang tak percaya ini dikumpulkannya semua yang mati suri 100 orang. Setelah dikumpul, kasih kertas, suruh cerita. Ternyata semua ceritanya sama. Apa ceritanya?
bahwa dia ruhnya keluar dari badan, lalu kemudian masuk ke beberapa ruangan, ketemu dengan emaknya, ayahnya, atuknya, neneknya, bininya, kawannya, lalu mereka mengatakan pulanglah kau belum waktunya. Akhirnya hidup lagi. Bulan lalu saya jumpa dengan orang koma 12 jam. Kebetulan nih, saya tanya perempuan, kakak waktu koma itu apa yang kakak tengok? Aku keluar dari badanku, terus aku pergi mengawang-awang tak kemana-mana, terus jumpa koma mak dia. Terus apa kata mak? Kata mak, baliklah kau. Balik aku lagi, itulah hidup lagi. Bahwa ruh itu ada. Akhirnya orang barat yang tak percaya tadi menjadi percaya, karena 100 orang dengan versi yang sama, berarti dia ilmiah. Jadi kalau ada orang mengatakan mati itu tidak ilmiah, ilmiah sudah diadakan percobaan. Kalau percobaan 3 sama itu sudah ilmiah. Kalau 100 sudah ilmiah. Semua yang jumpa orang mati itu mengatakan kau belum waktunya, baliklah kau lagi. Hidup dia. Pernah Ustaz jumpa almarhumah mak Ustaz? Jumpa saya mimpi. Di situ diludahinya tangan saya. Saya buka takwil mimpi. Apa takwil mimpi kalau kita jumpa diludahinya tangan? Mau mendapat rezeki yang berkah. Apa solusi bagi saya agar hati dan pikiran saya hanya tertuju kepada Allah? Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan hati yang damai dan lapang setelah kita disakiti oleh manusia? 2 pertanyaan. Apa cara supaya hati kita tertuju kepada Allah? Ambil tasbih yang 100, berzikirlah. Zikirnya apa Pak Ustaz? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mandi bersih, wudu, sholat sunat tawad. Kalau kebetulan malam, sholat sunat tahajud. Habis itu berzikirlah. Dapat 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. 3. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Pejam mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah terbiasa, sambil nyetir pun la ilaha illallah, sambil bawa motor pun la ilaha illallah. Saya diajak orang Mogi reading, Ride to Born, Born to Ride, Ride to Jannah. Ustaz, kita naik motor kemana? Ke Harau. Mak, jauh juga tuh. Ustaz, nanti naik motor dari pondok, habis itu naik mobil. Nanti udah mau dekat-dekat Harau, kami syuting lagi untuk konten aja. Oh, kau pikir nih Ustaz kaleng-kaleng. Saya bawa motor tuh dari sini sampai ke Harau. Jadi selama di motor tuh apa yang Ustaz ingat? Zikir. La ilaha illallah. Makin laju dia makin kencang zikir. Supaya apa? Kalau mati kita mati dalam la ilaha illallah. Ya putus zikir. Asal lupa zikir balik. Tapi yang gara-gara ini ibu besok tak mau ngobrol, balik dari sini tanya suaminya, "Cemana pengajian Ustaz Somad tadi?" La ilaha illallah. Ngobrol tetap. Kan berarti tak ngobrol biasa. Kalau pas sedang ngobrol zikirnya di sini. Pas sedang sendirian zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana supaya hati ini damai? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Karena kalau tak berzikir, pikiran ini bercabang-cabang. Ditengok pula besi, kapanlah kelas ini selesai. Ditengok masjid, kapanlah masjid ini selesai. Ditengok paping blok, kapanlah paping ini sampai. Ditengok santri, kapanlah orang ni hafalannya selesai, bisa dia baca kitab macam mana nanti kalau tamat. Oh, bercabang-cabang. Kalau dipikirkan ini semua, meletuplah, pam, pecah pembuluh darah, stroke. Tak saya pikirkan, saya jalani aja semua. Ini masjid, ini tanah kosong, mau dibeli tak mau, digarap tidak, semak. Biawak, hantu, harimau, gajah pun bisa bersembunyi di situ. Belakang semak, depan ini pula semak. Itu kalau saya pikirkan itu naik emosi saya.
Gimana caranya? Setiap lalu di situ saya baca Al-Fatihah, saya baca selawat. Ya Allah, kasihlah jalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Kasihlah jalan. Hidup ini kalau semua dipikirkan, letup kepala kita. Pikirkan sedikit. Tapi bukan berarti tak pikirkan. Jangan pula balik dari sini tak masak, tak betanak, anak tak diurus, balik tanya lagi, tak kau mandikan anak, tak usah kita pikirkan bang. Serahkan aja sama Allah semua. Kan begitu maksud saya. Tetap kita lakukan, tapi jangan sampai dipres utang. Ibu kalau terlalu berpikir, naik asam lambung. Kalau terlalu berpikir, bertambah kerut muka. Kalau terlalu berpikir, naik gula darah. Kalau terlalu berpikir, naik kolesterol. Kalau terlalu berpikir, naik darah tinggi. Ibu mati, bapak kawin lagi. Kita ni berkawan-kawan, sama-sama ketawa, sama-sama menangis. Tapi ingat, mati kita kawan makan ayam. Betul tak? Ngaku orang. Mati kita orang tahlilan. Malam ketiga bubur kacang hijau. Susah terlalu dipikirkan. Yang kita pikirkan ini, macam mana supaya kita beramal soleh, istiqomah dan mati husnul. Itu yang perlu dipikirkan. Bicara masalah takdir, tidaklah sesuatu terjadi tanpa seizin Allah. Kemudian manusia berbuat tidak baik karena keterpaksaan dan karena dalam tekanan. Apakah dia tetap berada? Sementara Allah telah menakdirkan jauh sebelum dia lahir ke dunia. Menjadi orang Riau itu takdir yang bisa dipilih atau tak bisa dipilih? Bisa dipilih. Ibu menjadi orang Jawa bisa dipilih. Ibu menjadi orang Minang bisa dipilih. Takdir. Maka tak boleh kita mengejek suku orang. Kau orang apa? Orang Jawa. Orang Jawa. Jawa, Minang, Melayu, Batak, Bugis, Sunda, Mandailing, itu adalah takdir Allah. Kalau bisa memilih, saya mau jadi orang Eropa. Rambut macam rambut jagung, mata hijau. Tapi saya mau minum teh atau minum air putih, bisa milih atau tidak? Bisa. Ini air zam-zam, ini khamar. Saya pilih dengan mata kepala saya sendiri. Saya mengambil gelasnya, saya tahu sudah haram. Lalu kemudian saya minum dan saya mabuk. Pas ditanya, kenapa kau minum? Takdir Allah. Kan bohong aja. Paham? Jelas? Allah kasih kita mata, Allah kasih kita telinga. Inna sam'a telinga, wal basar mata, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau ditanya, disoal. Tapi ketetapan Allah, ketetapan. Tapi semua seizin Allah. Semuanya terjadi karena izin Allah. Kalau tak izin Allah tak jadi. Kalau tak ada gerak dari Allah. Tapi tidak semuanya Allah ridho. Sedangkan yang mau kita cari ini adalah ridho Allah. Paham tak paham? Jelas. Ibu tadi mau kemari, pilihan ada dua. Acara gosip internasional, membahas semua siapa artis yang sudah mati, siapa artis yang segala macam, atau membaca Yasin. Ibu punya dua pilihan. Lalu ibu tahu kalau aku gosip pahala aku hilang, kalau aku pergi ngaji aku insya Allah baik. Lalu ibu langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Hidup ini dikasih Allah kita untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan buruk, ini jalan baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Paham tak paham? Jelas. Kondisi nenek saya saat ini kritis. Badannya banyak berlubang hingga sisa tulang. Terjadi setelah dipegang oleh dukun yang didatangkan oleh anak-anak. Apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga? Pertama, diambil daun bidara, ditumbuk pakai batu gilingan,
masukkan ke dalam air, masukkan ke dalam ember, dibacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, habis itu la ilaha illallah 40 kali, 100 kali, habis itu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hembuskan ke air itu, banyak membacanya, ramai-ramai, bagus. Habis itu disaring air itu, kalau bisa mandi-mandi, kalau tak bisa dilapkan ke badannya, ke kepalanya, ke tangannya, kakinya, minumkan untuk menghilangkan gangguan-gangguan jin, hantu, setan. Habis itu dibacakan MP3, kalau ada yang sanggup membacakan Yasin, membacakan Al-Baqarah. Kalau tak ada yang sanggup MP3 murattal, pilihkan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah mengusir hantu setan, 2 juz 4 lembar. Itu cara membersihkan dia dari segala macam sihir-sihir. Apakah boleh kita menunda pernikahan hanya karena takut tidak bisa membantu orang tua dalam perekonomian? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa in lam yastati, kalau dia tidak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak puasa untuk menekan nafsu, libido. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi obat baginya. Kalau aku nikah Pak Ustaz, aku nanti membiayai biniku, anakku, kalau dia laki-laki. Kalau perempuan, kalau aku nikah nanti takut aku Pak Ustaz sibuk mengurus anakku. Ya kalau lakiku baik, kalau lakiku Fir'aun. Jadi untuk setahun ini aku membahagiakan orang tuaku dulu. Boleh. Karena kewajiban nikah itu ada waktunya, alal faur, segera. Kalau tidak menikah dia buat dosa, wajib. Tapi kalau dia mampu mengendalikan dirinya, nanti setelah setahun baru orang tua saya sudah siap, adik saya sekolah, bagus. Tapi yang paling bagus adalah dua-duanya jalan. Nikahnya jalan, orang tua pun terbantu, insya Allah. Makanya sebelum nikah itu ada namanya ta'aruf. Ustaz Somad, saya udah nikah, suami saya mau ngajak keluar kota, sedangkan orang tua saya nggak ngasih izin. Loh, terus kayak mana? Ini yang saya bingung Pak Ustaz. Kata suami saya, sorga udah pindah ke tapak kaki dia. Kenapa tak kalian bahas dulu waktu ta'aruf? Lama kau ta'aruf sama dia? Lama juga Pak Ustaz. Apa yang kalian bahas? Mie ayam? Cendol? Ta'aruf itu bukan cerita kuliner. Ta'aruf itu mendudukkan masalah. Bang, aku ini disekolahkan mak ayahku, aku PNS. Sekarang aku di Pekanbaru. Kau kan pindah-pindah. Nanti kalau pindah, aku ikut kau atau ikut orang tua? Kata dia, kau mesti ikut aku. Oh, kalau gitu tak cocok. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kau cari orang lain. Begitu, jangan terus ta'aruf cerita makanan kesukaan apa. La ilaha illallah. Wih. Makan apa lah pula kau urus makan itu? Tak perlu dibahas. Sebentarnya belajar masak itu. Tonton YouTube tuh masak. Masukkan bawang 3 siung, masuk 3 kilo. Pahit nih deh katanya. Makanya ta'aruf itu yang dibahas yang urgen-urgen. Bang, aku nih hafal Quran. Sehari aku mesti murojaah 2 juz. Oh siap tak? Adinda, kau bidadari surgaku. Aku menjadi pelayannya. Kalau begitu cocok lah. Nanti kau ngepel, kau cuci, kau semua ya. Aku mengulang Quran aja. Maka didudukkan dari awal. Aku nih hafal Quran. Pesan Ustaz Somad dulu, semua santri-santrinya mesti punya pondok. Aku nanti pingin supaya kita punya pondok. Kalaupun tak sanggup buat pondok, punya rumah Quran. Aku ingin dari maghrib ke isya anak-anak ngaji macam dulu Ustaz Somad di Azhara, anak-anak mengaji. Aku ingin sore ngajar tahfiz untuk ibu-ibu. Izin kau nanti kalau begitu. Jangankan untuk itu.
nyawa aku berikan untuk kau. Gua banget. Habis itu baru ditanya sama ayah, macam mana cocoknya nampak kau calon itu? Mau jawab iya atau iya aja atau iya banget ya? Ceritakanlah yang penting-penting. Ibu kan punya anak perempuan. Santri juga berpikir, jangan nanti setelah nikah dibilangnya kau berhenti baca Quran, rambut kau cat 3 warna macam sarang tawon. Aku ingin lipstik kau 2 inci, mata kau sebelah biru sebelah hijau. Hilanglah Quran kalian. Apalah gunanya belajar sampai 6 tahun, 3 tahun ngapal Quran, 1 tahun baca kitab, 1 tahun praktek life skill. Apa guna kalian belajar lama-lama kalau nikah sama genderuwo? Fit and proper test. Ibu yang mau menantu 2025 ini buat tim fit and proper test, tim penguji Abdul Somad. Apa boleh menunda pernikahan hanya takut setelah menikah tidak bekerja karena ingin jadi wanita karir? Nanti setelah berumur 30, 35, 40, makanlah karir kau tuh. Pensiun umur 60, mau duduk di rumah sama laki, sama anak, sama cucu. Mau ngobrol sama siapa? Mau ngobrol sama AI. Keindahan hidup ini bukan cuma karir kerja. Silakan karir jalan, ngajar. Tapi di samping itu kalau ada laki-laki yang baik, menikahlah. Miskin dia Pak Ustadz, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia fakir dicukupkan Allah. Bang, aku tahunya kau salah satu dari asnaf zakat yang 8. Gajiku ada sedikit, makan aku, makan kau. Aku tak minta apa-apa sama kau. Akad nih, mahar nikah udah aku siapkan, cincinku ada. Untuk acara walimah, insya Allah sewa gedung, nanti ku mintakan izin sama Ustaz Somad di halaman Az-Zahra kita buat. Masalah kue, insya Allah jamaah sore Jumat mau orang tuh nyumbang 1 kotak. Yang penting kau setia menjaga aku sampai ke pintu surga. Aku tidak ke pintu deh, masuk kita ke dalam bersama. Karirnya jalan, ngajarnya jalan, pegawainya jalan, nikahnya jalan, punya anak, punya cucu. Karena kita ini tua. Sekarang banyak artis-artis nikah free child, tak mau punya anak. Terus tua nanti mau sama siapa? Nikmat hidup ini bukan cuma makan, pakaian, kerja, karir, tapi juga rindu mendengar anak-anak menangis. Ibu yang selama ini risau menengok kamar macam kapal pecah, dinding penuh dengan kaligrafi. Ngamuk, yang satu digendong, yang satu ditenteng, yang satu di dalam. Sabar-sabarlah Bu, nanti sampai masanya rumah tuh rapi lagi. Kenapa? Yang satu dipinang orang Palembang, makan pek kapal selam. Yang satu dipinang orang Toba, makan sambal tuk-tuk dan ikan mas. Apa namanya itu? Banyak juga orang yang tahu. Akhirnya arsip. Habis itu kerinduan yang mendalam. Jadi jangan sampai tak mau menikah. Ini banyak orang tak mau menikah. Kau kenapa tak mau menikah? Untuk apa menikah Pak Ustaz? Laki itu buat semak-semak kelambu aja. Kau pikir dia rumput jalang? Paling tidak nanti tua ada kawan ngobrol. Jangan sampai macam orang barat, di hari tua berkawan sama anjing herder. Apa kabar kau anjing? Bukuk. Gimana lah mau bahagia? Malaikat tak masuk. Doakan ya Ustaz yang memberikan pertanyaan ini murah rezeki dan sukses. Bukan cuma yang beri pertanyaan, semua ini. Dia aja yang mau didoakan. Mana? Bilanglah kami semua Pak Ustaz.